Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita sangat yakin bahwasanya dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah dua susunan kata syukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang harusnya kita syukur adalah nikmat Islam dan iman. Yang dengannya tentunya kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan juga kita jadi mengetahui kenapa kita ada di muka bumi ini. Apa tujuannya, apa tugas kita, mana yang boleh kita kerjakan, dan kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Karena dengan mengenal sang pencipta Allah, kita nggak perlu seperti sebagian golongan manusia yang tidak mengenal Tuhannya, maka mereka mencari Tuhan-Tuhan lain. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon. Ada juga di antara mereka mungkin yang menyembah dewa-dewa, bintang-bintang. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah jin atau kalangan syaitan. Dan sekian banyak tentunya jenis-jenis yang mereka sering sembah dari kalangan makhluk sendiri. Mirip dengan dia, hanya beda saja wujud dan fungsinya. Dan juga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi tahu makanan mana yang boleh kita nikmati, minuman yang mana, ya, pakaian yang mana, dan jenisnya seperti apa, dan mana yang tidak boleh. Semua itu adalah panduan hidup yang luar biasa yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan dalam Al-Quran agar kita menjaga semua ini sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita melanjutkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Karena manusia terbaik ini telah berhasil dan sukses untuk mencapai semua prestasi yang diharapkan oleh manusia agar diraih. Berhasil menjadi suami terbaik atau pasangan hidup terbaik. Kemudian juga memandu para istrinya untuk menjadi istri-istri yang terbaik. Sehingga mendapat gelar Ummul Mu'minin atau Ummahatil Mu'minin. Ibunya orang-orang beriman, sehingga setiap muslimah bisa menjadikan istri beliau sebagai suri tauladan juga. Beliau berhasil menjadi anak terbaik, orang tua terbaik, sahabat terbaik, pebisnis terbaik, politikus terbaik, semuanya terbaik dan sukses. Serta kita akan banyak melihat bagaimana dalam sejarah hidup beliau, yang kedepannya insya Allah kita akan bahas secara detail dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya. Dan di situ kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak dari kehidupan beliau dan bagaimana sempurnanya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya buah tidak akan jauh dari pohonnya, sebagaimana kita tahu kalau kita jadikan beliau sebagai suri tauladan, kita pun akan sukses bersama beliau. Kita akan mengkaji sirah nabawiyah. Dan tentunya kajian ini sudah ada di YouTube, kami sudah angkat. Namun kajian ini kami siaran ulang atau kami akan coba mengulangi lagi materi ini. Mungkin dengan beberapa tambahan informasi dari yang sebelumnya. Ataupun misal untuk mereview kembali, mengingatkan kembali kaum muslimin tentang sejarah hidup manusia terbaik. Yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita teman-teman sekalian tidak bangga untuk mencontohi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus untuk membawa dan mengemban risalah langit, memperkenalkan pada manusia tentang siapa Tuhan, dan juga mengajarkan kepada mereka apa saja yang bisa membawa kepada kebahagiaan mereka, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Dan tentunya juga manusia yang sangat sempurna dari sisi fisiknya dan dari sisi akhlaknya.
Kadang-kadang banyak di antara manusia menjadikan seseorang atau sosok figur sebagai idolanya hanya karena punya kelebihan fisik misalnya. Hanya karena tampan misalnya, hanya karena kekar misalnya, hanya karena cantik kalau wanita misalnya. Ada juga orang mungkin karena karakter, bawaan seseorang, ya, karakter dia sangat baik, mulia. Ada juga mungkin orang karena hartanya, ada juga orang karena jabatannya. Namun semua itu ada pada figur yang kita pelajari ini, atau manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara beriman, dalam pembukaan kita mungkin tidak akan masuk langsung ke sejarah hidup beliau, karena memang sudah menjadi satu cara dan tradisi kami dalam menjelaskan sirah nabawi ini. Kita akan coba mulai dulu dalam bahasan kita yang pertama, pendahuluan. Dan ini isinya lebih mengetahui kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah, dan juga apa saja secara garis besar tentang sejarah kehidupan Nabi SAW. Serta juga kita tidak akan langsung masuk dalam kehidupan beliau, tapi kita akan masuk jauh sebelum kehidupan beliau, bermula daripada kehidupan kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Dan kita kalau belajar tentang sejarah para nabi, teman-teman sekalian, berarti kita sedang mempelajari sejarah yang real dan benar tentang kehidupan manusia. Ya. Dan sekarang alhamdulillah hari-hari di mana kami mulai membedah dan juga mengadakan serial Nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kita sudah menyelesaikan pada waktu yang lalu di Masjid Nurul Iman di Blok M, alhamdulillah, dengan 2 episode. Jadi satu episode itu kurang lebih mendekati hampir 3 jam. Ya. Dan kita sudah menyelesaikan, dan insya Allah kedepannya kita terus berurut membahas Nabi Idris dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad SAW sendiri yang paling panjang bahasan tentang sejarah beliau. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, ini pendahuluan kita ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menampakkan zatnya yang mulia. Dan itu tentu dengan hikmahnya. Kenapa dia tidak memperlihatkan dirinya pada kita? Di antaranya kata ulama, karena memang mata kita manusia dibatasi, tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana mata kita mungkin belum mampu untuk melihat matahari secara langsung, ya, karena mata kita punya keterbatasan, bahkan mungkin kalau kita menatap matahari secara langsung bisa membuat mata kita buta misalnya. Maka itu salah satu sebab. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu manusia ini punya batasan. Dari sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjadikan untuk melihat zatnya yang mulia adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana disebutkan dalam banyak sekali riwayat, di antaranya kata Nabi SAW, bila ahli surga telah masuk ke dalam surga, dan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, bertanya kepada ahli surga, dan semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang diajak bicara seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ahli surga, apakah kalian telah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka semua serentak mengatakan, tentu saja. Nikmat apalagi yang kami harus pungkiri setelah engkau masukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari api neraka. Karena nanti kita kalau ingin masuk ke dalam surga atau akan masuk ke dalam surga akan melewati neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewati neraka tersebut. Ahli neraka akan jatuh ke dalam neraka dan dibakar, sementara ahli surga hanya melewatinya. Mungkin tidak asing Anda sering dengar istilah sirat, jalan, ya, yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, gelap, licin, menggelincirkan, itu dibentangkan di atas neraka. Kalau orang lolos di sana, baru kemudian dia akan sampai ke surga tentunya. Ya, ini semua orang akan melewatinya. Ya. Dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada mereka, ya, pada saat itu dengan 2 riwayat, ya. Riwayat yang pertama Allah berfirman, riwayat kedua Allah memperlihatkan zatnya.
Yaitu riwayat pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, hari ini aku akan ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Artinya, mulai semenjak itu Allah Azza wa Jalla akan ridho kepada ahli surga, tidak akan ada lagi hukuman yang datang kepada mereka, dan tentu ahli surga juga tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Yang kedua, ini riwayat yang ingin kita titik beratkan, yaitu Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Situlah pertama kali ahli surga melihat zat Allah yang maha mulia, dan pada saat itu pun ya mereka semua serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat zatmu yang mulia. Maka Allah Azza wa Jalla pun memperlihatkan zatnya yang mulia dalam sehari ya, atau setiap harinya kepada ahli surga. Nah, ini di antara faktor Allah Azza wa Jalla tidak memperlihatkan zatnya yang mulia. Namun kita bisa merasakan keberadaannya. Tentu saja bagi teman-teman yang mungkin pernah mengikuti kajian bedah buku kami, Minhajul Muslim, tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Di YouTube sudah ada mendekati hampir 170 atau 180 cuplikan ya. Bedah buku kurang lebih 1000 lembar buku tersebut. Nah, di awal-awal babnya masalah akidah itu ada 4 pasal membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kita merasakan dan menyadari keberadaan Allah dengan adanya bukti-bukti di sekitar kita. Di antaranya teman-teman sekalian adanya alam semesta ini, adanya pergantian siang dan malam, adanya hujan yang turun dari langit, gitu kan, dan ada kadarnya. Ada waktu dia turun, ada titik di mana dia turun, dan juga tentunya ada waktu di mana dia turun. Dan ini semua menandakan ada yang mengaturnya. Tidak mungkin sesuatu, tidak mungkin air di kamar mandi Anda tiba-tiba menyala sendiri, kerannya, maksudnya jalan, tanpa ada yang menyalakan. Kita tidak bicara kalau keran tersebut rusak. Tentu Anda akan heran kalau misalnya air tiba-tiba di kamar mandi ada jalan tanpa sebab. Nah, begitu juga dengan air hujan yang turun dari langit. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Begitu juga dengan lampu di rumah Anda atau di kamar Anda. Sekarang Anda di rumah masing-masing, misalnya kalau mengikuti acara kita karena kita online, maka tentu saja Anda akan heran kalau melihat tiba-tiba lampu di rumah menyala, tidak ada yang nyalakan. Atau misalnya tiba-tiba di satu ruangan yang tidak ada lampu penerangan, tiba-tiba ada lampu yang menyala. Padahal tadinya tidak ada instalasi listrik di situ, misal contoh. Pasti bagi Anda itu tidak mungkin. Bagaimana dengan terbitnya matahari terang dan gelap ini tanpa Anda meyakini ada penciptanya? Kan gitu. Itu di antara bukti-bukti dan secara rasional diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Gitu kan? Belum lagi diri kita sendiri. Apapun yang ada di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ya, populasinya, warna, corak, karakter, dan segala macam. Semua itu sangat kaya yang menunjukkan harus ada yang menciptakan itu. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah, ini sebagai seorang muslim kita dikerucutkan dan dipandu ada Tuhan satu, la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita lihat di langit sana, apapun yang dijangkau oleh mata kita atau tidak dijangkau. Di bumi, di atas bumi. Ya, di daratan bumi ini yang bisa dijangkau, tidak dijangkau oleh mata kita. Dan di kedalaman lautan, kembali kepada kalimat yang mulia itu, la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pemilik, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur. Semua ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang dasar akidah. Dan memang mayoritas manusia, kurang lebih populasi manusia 7,5 miliar, 6 miliar lebih itu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada orang Muslim. Sisanya orang yang menyembah berhala, Hindu, Buddha misalnya ya, atau orang ateis itu jumlahnya sangat sedikit. Artinya mayoritas juga manusia selain yang ada di alam semesta ini mengimani tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kitab-kitab yang turun dari langit membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim ada Al-Quran di depan mata kita yang bisa kita baca, dan sekarang alhamdulillah dengan terjemahannya kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya dan kita bisa
mempertemukan ya, korelasikan antara ayat tersebut dengan ada atau alam di sekitar kita. Nah ini semua teman-teman sekalian banyak sekali bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya untuk menyampaikan kepada ciptaannya, makhluknya, manusia dan jin ya tentang keberadaannya, dia mengutus para nabi dan rasul. Itulah tujuan mereka diutus kepada kita semuanya. Dan tentunya nabi dan rasul ini ada perbedaan dasar. Bapak Ibu sekalian, kalau nabi, seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru. Tidak ada hukum baru di situ. Dia cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya. Makanya kalau kita tanya teman-teman kita Nasrani, apakah Anda yakin orang Yahudi ini beriman kepada Allah? Pasti mereka akan mengatakan, iya. Tetapi mereka tetap dianggap kafir. Kenapa? Karena tidak melanjutkan keimanan mereka dari Nabi Musa alaihissalam dan risalah Taurat kepada risalah Nabi Isa, keberadaan atau diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan keberadaan Injil. Maka estafet ini harus berlanjut. Begitu juga Anda di antara kaum muslimin tentunya, saya dan Anda muslimin yang mengikuti acara ini, maka kita berkeyakinan selain orang Islam adalah orang kafir. Kafir istilah lawan orang beriman ya. Itu karena mereka tidak melanjutkan estafet keimanan mereka dari risalah Nabi Isa dan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan estafet dari Taurat, Zabur, Injil kepada Al-Quran. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi para rasul menghapus. Jadi Nabi Isa dengan datangnya karena dia seorang rasul menghapus risalah Nabi Musa. Tapi wajib tetap diimani keberadaan Musa alaihi salatu wassalam. Itu juga pada saat Nabi Muhammad SAW datang karena beliau seorang rasul maka menghapus syariat sebelumnya dan tetap diimani tentang keberadaan Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah ini salah satu cara yang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala saudaraku seiman mengutus kurang lebih 124.000 nabi. 124.000 nabi diantaranya 313 rasul. Tentu ada juga beberapa riwayat menyebutkan 315 rasul ya. Tapi intinya jumlahnya ya adalah 124.000 nabi di antara 313 rasul. Yang wajib Anda imani ya, dan Anda pelajari sejarahnya itu adalah 25 nabi dan rasul. Ini yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Mereka adalah dimulai dari Adam alaihissalam yang pertama, kemudian Idris yang kedua, kemudian Nuh yang ketiga, yang keempat Hud, yang kelima Saleh, yang keenam Ibrahim, yang ketujuh Lut, yang kedelapan Ismail, yang ke-9 adalah Ishak, yang ke-10 Yakub, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Ayub, yang ke-13 Shu'aib, yang ke-14 Musa, yang ke-15 Harun, yang ke-16 Zulkifli, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, ya, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan 25 Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan dari 25 nabi dan rasul ini ada 5 nabi pilihan lagi dikenal dengan ulul azm atau ya mereka pemimpin para nabi-nabi dari 25 nabi atau dari 124.000 nabi dan rasul tadi. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu, hai Muhammad, ini ulul azam ya. Kemudian dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
Tentu dari 25 Nabi dan Rasul, kenapa kita sebutkan angka 25 dan ulama menjelaskan masalah itu karena memang hanya ini yang disebutkan secara langsung namanya dalam Al-Quran. Ya. Sementara yang tidak disebutkan nama-namanya cukup banyak. Nah, tadi jumlahnya 124 ribu Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 78, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Yang artinya, dan sungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Kalau kepada Nabi Muhammad SAW saya tidak diceritakan, apalagi kepada kita. Ya. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa satu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskanlah semua perkara dengan adil, maksudnya hari kiamat nanti, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada batil. Mengerucut lagi teman-teman, saudaraku seiman, dari 5 Nabi Ulul Azm ini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ini Nabi, ini pimpinan para Nabi, sudah. Bahkan pemimpin anak Adam semuanya. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ya, Ana sayyidu wala Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam. Tidak terkecuali dan tidak ada kesombongan di dalam hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW khusus untuk kaumnya saja. Ya. Dan bisa saja satu nabi atau rasul sezaman. Ya. Cuma memang mereka beda tempat. Mereka beda tempat. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu justru sendirian. Dan semua nabi-nabi diutus untuk kaumnya, sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk alam semesta ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya aku diutus untuk seluruh, ya, atau sesungguhnya nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dan tidak ada nabi yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi yang lain tentunya ada yang sezaman. Kita tahu, Bapak Ibu mungkin tidak asing sering membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya, atau di hari Jumat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan menjadikan baginya cahaya antara dia sama Baitul Atiq atau Ka'bah. Ya. Intinya, surah Al-Kahfi tidak asing bagi kaum muslimin, surah nomor 18 dalam Al-Quran. Karena ini setiap pekan kita dianjurkan untuk membacanya. Nah, di situ ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan nabi lain namanya Khidir. Walaupun Khidir ini tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan tidak masuk dalam hitungan yang 25 karena Al-Quran tidak menyebutkan namanya, namun pernah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Tapi di masa Nabi Musa ada yang sezaman dengan beliau, saudaranya sendiri Nabi Harun. Bahkan satu lokasi dakwah, satu titik dakwah juga, satu kaum yang didakwakan itu Bani Israel. Namun ada nabi lain, Nabi Khidir hidup di wilayah yang berbeda. Kita tahu sebelumnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ponakannya Nabi Lut. Nabi Ibrahim lokasi dakwahnya 3. Babilonia di Irak, kemudian Palestina di negeri Syam, dan Mekah. Ya. Sementara Nabi Lut cuma satu titik saja, yaitu Jordania sekarang, yang ada Laut Mati. Makanya kalau Anda cek di Google tentang lokasi ya kaum Lut, maka diarahkan kepada Laut Mati yang ada di wilayah Jordania, atau perbatasan Jordan sama Palestina. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Palestina, seberangnya itu hanya dipisahkan dengan Laut Mati, atau ada juga sebagian dipisahkan dengan lembah saja padang pasir. Maka jadi ada sebagian Laut Mati, sebagian lembah padang pasir. Di wilayah sebelahnya Nabi Ibrahim di Palestina, di sebelahnya Jordan itu Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi mereka zaman. Di zaman Nabi Isa alaihissalam juga ada paman beliau Nabi Zakaria dan juga sepupu beliau Nabi
Yahya. Nah ini berarti mereka sezaman. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus ya sendiri beliau itu untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk ya menjadi petunjuk untuk seluruh alam semesta ini. Ya. Dan juga tentunya tidak ada nabi yang sezaman dengan beliau karena antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau, nabi terakhir sebelum itu Nabi Isa AS, jaraknya itu 600 tahun. Jaraknya 600 tahun. Baik teman-teman sekalian, lebih dalam lagi kita membahas tentang masalah ini. Jadi kita akan mempelajari tentang figur manusia terbaik, pemimpin para anak Adam, gitu kan? Juga tentunya beliau adalah penutup, Nabi dan Rasul, tidak lagi utusan setelah beliau, dan semua lini kehidupannya diisi dengan kesempurnaan hidup. Bermula kita akan coba singgung misalnya dari sisi khalq dan khuluq. Khalq artinya ciptaan. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan fisik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau Nabi SAW itu berkulit putih bersih. Dan saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya hitam berombak, tidak keriting, tidak juga lurus sekali. Kelopak mata dan bola matanya besar. Ya. Dan yang warna hitam-hitam pekat, yang putih-putih bersih. Bulu matanya lebat, ya. Dan beliau juga memiliki alis yang sangat tebal, berbentuk seperti busur panah. Beliau memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, dan dalam beberapa riwayat disebutkan perut beliau tersusun seperti batu yang keras, ya. Dan beliau memiliki, atau di tubuh beliau dipenuhi dengan bulu. Jenggot beliau kesif. Kesif itu panjang sampai ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan daerah tangan, ya, daerah betis, itu dada semuanya ya dipenuhi dengan bulu. Dan sebagian ada yang mengatakan kalau Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setengah ketampanan dunia, maka Nabi SAW lebih tampan lagi dari itu. Karena beliau lebih sempurna tentunya dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sementara dari sisi akhlak, kita tahu dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala memuji tentang karakter dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan di surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha waktu ditanya dalam riwayat Muslim, bagaimana akhlak Nabi SAW? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Karena sulitnya Aisyah menggambarkan bagaimana mulianya akhlaknya Nabi SAW, beliau cuma mengatakan akhlaknya Nabi SAW adalah seperti Al-Quran. Bagaimana sempurnanya Al-Quran, begitulah akhlak Nabi SAW. Beliau orang yang sangat penyayang, orang yang sangat penyabar. Dalam hidup beliau, beliau hanya marah Bapak Ibu sekalian kalau betul-betul hukum Allah dilanggar. Selain daripada itu, maka beliau tidak marah. Gitu ya. Makanya pada saat beliau meninggal dunia ditemukan hanya antara 13 sampai 17 saja uban beliau. Sisanya semua masih hitam, ya, karena biasanya ya, orang yang ubanan ini mungkin terlalu banyak permasalahan yang dihadapi dan stres dia. Tidak dengan sabar dia melaluinya, ya, atau dia emosional, maka ini akan berpengaruh. Ya, akan terjadi penuaan dini. Nabi SAW orang yang luar biasa. Sampai digambarkan oleh sahabat bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini teman-teman sekalian dalam riwayat Bukhari, ya, beliau adalah anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang wanita yang sangat salihah. Julukannya ibunya ini namanya julukannya Rumaisa atau Gumaisa. Dan ada hadis yang menjelaskan beliau termasuk wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Awal Nabi SAW hijrah di Madinah, maka Ummu Sulaim membawa anaknya
Anas ini dari suami dia yang pertama namanya Malik, tapi Malik meninggal dalam keadaan kafir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, jadikan pembantu Anda di rumah supaya dia bisa belajar agama dari tangan Anda langsung. Maka akhirnya menjadilah Anas 10 tahun pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas ini berkata, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW dari umur 9 sampai 19 tahun. Belum pernah sekalipun saya temukan Nabi SAW menghardik atau berkata kasar kepada istrinya dan juga pembantunya. 10 tahun. Dan Anas bin Malik juga mengatakan dalam riwayat lain bahwasanya saya pernah satu kali diutus oleh Nabi SAW untuk membeli hajat beliau di pasar. Dan karena saya masih anak-anak, begitu saya keluar dari rumah beliau, kemudian saya temukan di pelataran di sekitar rumah Nabi SAW itu ada anak-anak yang sebaya dengan aku lagi bermain. Kemudian aku pun lupa hajat Nabi SAW. Tiba-tiba aku dengarkan ada suara dari belakangku mengatakan, ya Unais. Ya Unais ini wahai Anas, ya, dipanggil ya. Tetapi orang Arab itu kalau mau memanggil sayang biasanya ada satu retorika dalam bahasa Arab dikenal dengan ismu tasghir. Nama itu dikecilkan kalau mau dipakai untuk panggil sayang, ya. Mungkin Anda pernah dengar julukan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW memujinya. Dia karena wanita putih dan pipinya kemerah-merahan juga, ya, mirip dengan Nabi SAW. Maka bahasa Arabnya kalau perempuan mau digunakan untuk mu'annath atau perempuan itu hamra. Tapi karena Nabi SAW ingin panggil dengan panggilan sayang, Nabi SAW memanggil dengan Humaira, ya. Jadi maksudnya wanita yang dipuji oleh Nabi SAW karena memiliki kulit yang kemerah-merahan, ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi SAW memanggil Anas, ya, beliau tidak marah. Padahal ini pembantunya tidak membeli hajatnya, malah pergi main gitu ya. Tapi Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Unais, panggilan seakan-akan artinya gini, wahai Anasku sayang gitu ya. Kenapa kau tidak selesaikan dulu hajatku, baru kemudian kau bermain. Jadi ini akhlak yang luar biasa. Ya, akhlak yang luar biasa. Kemudian juga teman-teman sekalian, dalam mempelajari nanti Sirah Nabawi ini, ya, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita dari kalangan manusia agar mudah kita untuk menciplak hidup beliau. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 21, yang bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Contohi, ciplak hidupnya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, segala macam, berumah tangga, berbisnis, berpolitik, apa saja, ya. Semuanya, ya, kita mengikuti beliau sebagai suri tauladan bagi orang yang mau mengharapkan rahmat Allah dan juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat tentu dengan surga, dan juga dia ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan mempelajari sejarah manusia terbaik ini atau Nabi SAW yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang akan didapatkan. Nah, sekarang kita coba susun per poin, ya, manfaat dari mempelajari Sirah Nabawi ini. Apa kira-kira manfaatnya? Karena ibu dan bapak sekalian yang hadir dalam acara kita ini, kalau memahami tujuan dan manfaat apa yang saya dapatkan, maka nanti akan lebih memotivasi untuk ikut dan partisipasi, terus mempelajari sampai akhir sejarah kisah yang kita ingin sampaikan, gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita butuh mengetahui, Anda kalau mau melakukan satu aktivitas, Anda akan terus semangat untuk meneruskan sampai di garis finishnya. Itu kalau Anda tahu, ya, apa yang Anda dapatkan di situ, itu sudah umum, ya. Oleh karena itu kita perlu menyampaikan apa yang kita dapatkan kalau kita mempelajari Sirah Nabawi. Dan umumnya semua, ya, amalan ibadah dalam Islam pasti ada janji positif.
Biasa kalau dalam ceramah itu dikenal dengan istilah fadilah, keutamaan ya. Saya selalu sarankan jemaah kami di pengajian, jangan Bapak Ibu kerjakan jenis ibadah apapun, kecuali Anda sudah mencari tahu apa yang Anda dapatkan kalau Anda kerjakan. Misalnya Anda mau sholat malam, Anda punya hak dalam Islam untuk bertanya ya, kira-kira saya kalau sholat malam dapat apa? Saya kalau sholat duha dapat apa? Saya kalau puasa dapat apa? Semua itu Anda punya hak untuk Anda tanyakan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di semua jenis ibadah itu, semuanya ya dijanjikan hal-hal yang merupakan balasan ya kepada kita yang pasti kita akan dapatkan. Karena Allah berfirman tentang dirinya, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Yang paling pertama tentunya yang bisa kita dapatkan nantinya kalau kita belajar sirah Nabawi adalah kita lebih mengenal ya pribadi beliau. Karena memang kita kalau mau belajar dari seseorang atau menjadikannya sebagai idola, kita harus tahu apa kira-kira ya sejarah hidup orang ini sehingga kita tertarik untuk terus mempelajarinya. Bagaimana kita akan mempelajari lebih dalam nanti di awal sekali pernikahan ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah dan baru saja 6 bulan berjalan pernikahan dan Aminah hamil, maka meninggallah Abdullah, kemudian Aminah pun berjalan sendiri sampai melahirkan Nabi SAW. Dan bagaimana prosesi melahirkannya Aminah, kejadian-kejadian besar apa yang terjadi pada saat melahirkan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali kejadian yang unik pada saat itu ya. Nanti akan kita paparkan panjang lebar dalam kajian kita tentunya tentang masalah Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Nabi SAW lahir tentunya dengan sangat muda sehingga Aminah tidak merasakan sakit. Kemudian Nabi SAW juga lahir itu menengadahkan wajahnya ke langit seakan-akan berdoa. Ya, Nabi SAW juga lahir dalam kondisi tali pusarnya sudah tidak ada ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di masa hidup Nabi SAW atau di masa kelahiran Nabi SAW yang akan kita lihat nanti. Dan setelah beliau lahir, bagaimana prosesi beliau akhirnya disusui oleh Halimah Sa'diyah. Karena tradisi pada masa itu orang-orang di Mekah, mereka suka anak-anak atau bayi mereka disusuin oleh wanita-wanita Badui dari padang pasir, karena wanita-wanita ini memiliki fisik yang sehat. Dan berarti secara otomatis asinya pun itu berkualitas gitu ya. Setelah itu nanti akan kita sebutkan di antara hikmah-hikmah kenapa orang-orang Arab itu berharap anak-anaknya dibawa ke padang pasir oleh wanita-wanita Badui yang kemudian wanita-wanita ini menyusui anak-anak mereka. Ya. Selain fisik mereka kuat juga untuk mempelajari kemurnian bahasa Arab atau dikenal dengan bahasa Fusha. Nanti insya Allah akan kita paparkan itu. Setelah dia Nabi SAW tumbuh besar sampai 2 tahun disusui oleh Halimah dan ternyata itu mendatangkan keberkahan yang sangat banyak. Halimah yang tadinya miskin menjadi kaya raya. Dan itu juga akan ada penyampaian tentang kisah bagaimana uniknya ya Halimah bisa menjadi kaya. Kemudian juga bagaimana prosesi pembelahan dadah Nabi SAW orang lebih di umur 6 tahun ya. Oleh 2 malaikat yang mengeluarkan bongkahan berwarna hitam dari dada Nabi SAW dikenal dengan pembelahan dada. Kemudian lalu Halimah pun mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya Aminah dan setelah diterima Aminah sempat membawa Nabi SAW menuju ke Madinah untuk bertemu dengan keluarga ibunya yang dikenal dengan suku Najjar di Madinah. Setelah kembali silaturahim dengan keluarga ke wilayah Mekah, tepatnya di satu wilayah namanya Rabwah, disitulah meninggal ibu Nabi SAW. Jadi dalam umur 6 tahun Nabi SAW sudah yatim piatu, ayah dan ibunya sudah meninggal. Kemudian setelah itu dari umur 6 tahun sampai 8 tahun tumbuh besar di tangan kakeknya Abdul Muttalib. Dan disinilah Nabi SAW belajar tentang kepemimpinan. Karena hampir setiap hari Abdul Muttalib duduk di majelisnya
sebagai pemimpin Mekah, dan nanti akan kita paparkan juga tentunya rahasia kenapa bisa Abdul Muttalib menjadi pemimpin atau raja Mekah ya sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi akhirnya Abdul Muttalib itu selalu tiap hari duduk dalam satu majelis dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh Quraisy, dan dia selalu memecahkan permasalahan-permasalahan mereka. Dan Nabi SAW selalu hadir selama 2 tahun di situ. Kata ahli sejarah tujuannya agar beliau tahu dan mempelajari bagaimana kedepannya memecahkan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian setelah 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, dan nanti juga akan kita ceritakan tentang Abdul Muttalib ini, siapa sebenarnya namanya, kenapa namanya Abdul Muttalib, ada cerita sendiri tentunya yang akan kita paparkan nanti insya Allah. Kemudian setelah itu dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib. Dan kebetulan Abu Talib ini karena orang miskin dan memiliki anak yang banyak, maka di umur 8 tahun itulah mulai Nabi SAW bekerja sebagai pengembala kambing, yang pada masa itu profesi pengembala kambing adalah profesi yang sangat baik, sangat mulia gitu ya. Profesi yang sangat baik dan sangat mulia karena memang profesi ini ya, pada waktu itu di Mekah sangat terkenal gitu ya, dan mendatangkan income. Orang-orang rata-rata rumah-rumah masyarakat waktu itu punya gembalaan domba, dan mereka butuh orang yang amanah yang akan menjaga domba-domba mereka dari serangan serigala dan yang lainnya gitu ya, hewan-hewan, dan juga diberikan makan yang cukup sehingga gembalaan tersebut berkembang biak. Dan pada saat itu Nabi SAW mengembala domba, ya, mengembala domba. Dan akhirnya beliau punya income, dan dari situlah beliau membantu pamannya yang dalam kondisi miskin. Terus saja berjalan, Nabi SAW sudah punya income pada saat itu dari 8 sampai umur 21 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan sampai umur 25 tahun. Ya. Yang jelas Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembala domba. Dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun di masa kenabian, kurang lebih 19 tahun. Kalau tadi mengembala kambing sekitar 13 tahun. Dari umur 8 sampai 21, sekitar 13 tahun. Kalau kita ambil riwayat yang lain, dari umur 8 sampai 25 tahun, itu berarti tentunya lebih dari 13 tahun ya. Berarti beliau sekitar berarti 14 tahun kalau 22, 15 tahun kalau 23, kemudian 16 tahun, berarti sekitar 17 tahunan beliau menjadi pengembala domba. Tapi kalau kita pegangi, dan ini yang sering saya pegangi riwayatnya, itu dari umur sampai umur 21 tahun. Nah 21 sampai umur 40 tahun, ini berarti 19 tahun. Ini yang jarang ditangkap oleh atau dipelajari oleh kaum muslimin, bagaimana beliau justru terjun ke bisnis ya, selama 19 tahun. Nabi SAW kemudian jadi pengusaha, dan pengusahanya unik gitu ya. Nanti akan kita paparkan panjang lebar bagaimana beliau mulai usahanya sampai akhirnya di umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Dan bagaimana awal kisah pernikahannya dengan wanita mulia Khadijah yang merupakan wanita terkaya di Mekah pada masa itu. Kemudian setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniahi Nabi SAW 6 orang anak dari Khadijah yang berumur 40 tahun di masa itu. Waktu Nabi SAW berumur 25 tahun. Dan dari anak-anak ini tentunya ada 6 orang ini, ada 2 laki-laki dari Khadijah ya. Yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Ini semua meninggal waktu masih bayi. Dan ada 4 anak perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. 3 anak perempuan ini dan 2 anak laki-laki tadi meninggal di masa hidup Nabi SAW. Kecuali Fatimah, Fatimah nanti akan meninggal 1 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Tentu Nabi SAW punya anak 7. 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria. Dari Maria, Ibrahim namanya juga meninggal waktu masih bayi. Nabi SAW, teman-teman sekalian, sangat dicintai oleh penduduk Mekah. Bahkan mereka memberikan julukan Al-Amin, ya, orang yang sangat terpercaya. Nanti juga akan kita paparkan panjang lebar kenapa beliau diberikan julukan Al-Amin. Apa awal kisahnya? Kenapa bisa keluar julukan ini?
dan bagaimana penduduk Mekah sangat percaya dengan Nabi SAW, dan itu terbukti terutama pada saat terjadinya renovasi besar-besaran Ka'bah, dan mereka suku-suku Arab Quraisy pada saat itu di Mekah mereka bertikai siapa di antara mereka yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir saja terjadi pertumpahan darah dan akhirnya mereka sepakat siapapun yang masuk dari pintu Bani Syaibah, pintu utamanya Mekah, maka dia akan dipilih menjadi hakim. Subhanallah, semua mata menuju ke pintu itu, dan ternyata yang masuk di pintu Nabi Muhammad SAW, dan serentak penduduk Mekah mengatakan, As-sadiqul amin, as-sadiqul amin radina. Orang yang jujur dan terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi SAW pun menjadi penengah setelah hampir saja mereka saling menumpahkan darah, berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Tentu kisah lengkapnya akan kami sampaikan nanti, atau kita akan bahas nanti ke depannya. Ya. Ini tentunya di antara kisah-kisah, dan kemudian Nabi SAW di umur 40 tahun diutus menjadi Nabi. Bagaimana prosesi awal beliau diutus jadi Nabi tentunya ya. Bagaimana kejadian yang sangat dahsyat di Gua Hira, di Jabal Nur. Kemudian juga wahyu di ayat pertama dalam surah Al-Alaq turun itu seperti apa prosesinya. Jibril datang dalam postur aslinya sebagai malaikat. Kemudian Nabi SAW pun akhirnya dinobatkan menjadi Nabi. Nah, nanti kita akan pelajari semua panjang lebar itu tentunya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk ya mengimani semua yang berhubungan dengan sejarah hidup beliau sampai tentunya beliau jadi Nabi di umur 40 tahun dan beliau tinggal selama 13 tahun di Mekah setelah penobatan jadi Nabi, yaitu dari umur 40 sampai 53 tahun. 10 tahun pertama semua terjadi penolakan yang sangat luar biasa dari penduduk Mekah, gitu kan. Dan kita akan ceritakan panjang lebar siapa saja yang menjadi penolak dakwah Nabi SAW, siapa saja yang beriman di saat itu. Bagaimana gejolak yang terjadi di kota Mekah ya pada masa 10 tahun itu. Dan karena Nabi SAW setelah 10 tahun melihat sepertinya tidak ada hasil dari mendakwahi orang-orang Quraisy. Karena dari 10 tahun berdakwah itu yang beriman di Mekah itu hanya 153 orang. 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah dan 83 orang itu menuju ke Ethiopia atau Habasyah, di mana mereka memang di sana menyelamatkan agama mereka. Nanti akan kita ceritakan juga tentang kisah hijrah mereka insya Allah, dan bagaimana terjadi dialog antara Amr bin As, salah satu utusan orang-orang Quraisy yang ingin menjemput 73 sahabat atau 83 sahabat yang hijrah di Ethiopia yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib yang lebih tua 10 tahun dari Ali. Dan bagaimana dialog ini menjadi penyebab masuk Islamnya raja yang sangat kuat pada masa itu, yaitu Najasyi, yang sahabat bernaung di bawah kerajaannya di Ethiopia. Kemudian tentu teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu itu dihibur oleh Allah SWT dengan dua kejadian besar, karena penduduk Mekah menolak dakwah beliau. Di musim haji beliau juga menawarkan agama Islam kepada pemimpin-pemimpin suku yang mau melindungi beliau dan Islam, tapi tidak ada yang menerima. Maka Allah SWT menghibur dengan dua kejadian besar, yaitu masuk Islamnya jin Nusaybin. Nanti akan kita paparkan panjang lebar bagaimana prosesi masuk Islamnya jin Nusaybin, riwayat yang menceritakan tentang jin-jin ini yang datang, kemudian mendengarkan ayat Al-Quran dan mereka beriman. Dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj, ini di tahun ke-11 dari masa kenabian. Terus saja terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, yang spektakuler dalam hidup beliau setelah tentunya Isra Mi'raj, ya ini kejadian yang sangat besar, sampai akhirnya tibalah masa hijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Dan kita akan sebutkan nanti sebab-sebab kenapa beliau hijrah ke Madinah, ya, dan kaum yang nanti disebut dengan Ansar,
dari suku Aus dan Khazraj bertemu beliau di musim haji, bagaimana proses pertemuan dan akhirnya terbukalah pintu untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya beliau setelah itu menghabiskan 10 tahun masa hidup beliau di kota Madinah, dan disitulah masa turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ahkam atau hukum-hukum. Jadi diperintahkannya puasa Ramadan, yaitu di fase Madinah, sebelum perang Badr di tahun 2 Hijriah. Kemudian juga jihad, hukum jihad juga disyaratkan di Madinah. Kemudian hukum zakat, gitu kan, hukum haji, dan umroh, gitu kan. Itu semua hukum-hukum turunnya justru di kota Madinah. Karena di Mekah memang fase turunnya ayat-ayat Makkiyah yang berhubungan dengan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang kematian, mengingatkan tentang umat-umat sebelum kita, kemudian mengingatkan tentang surga dan neraka agar mereka beriman kepada Allah terlebih dahulu. Nah, itu. Dan kita memang diharuskan beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan petunjuk, sebagaimana, dan mempelajari, tentu salah satu beriman pada risalahnya dan mempelajari sejarah sebagaimana tadi kita berikan gambaran umumnya, Nanti kita akan lebih masuk secara detail. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad SAW dikenal dengan surah Muhammad, surah nomor 47 dalam Al-Quran ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum." Dan orang-orang mukmin dan beramal saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan itulah hak atau kebenaran dari Tuhan mereka, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan juga memperbaiki keadaan mereka. Dan teman-teman sekalian, tentunya itu faedah pertama, dan disebutkan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW memang diutus untuk segenap alam semesta dalam banyak dalil, diantaranya surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 79, wa arsalnaka linnasi kafah, dan kami utus kalian kepada manusia secara keseluruhan, dan juga beliau diutus oleh Allah SWT untuk membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka akan bahagia di dunia, dapat panduan hidup, mereka akan selamat di akhirat, dan juga sebagai pemberi peringatan dan ancaman bagi orang yang kafir. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 28. Dan tentu di sini Allah SWT berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, penyampai berita gembira dan juga bagi orang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayangnya sebagian manusia atau sebagian besar manusia tidak mau tahu tentang masalah itu. Makanya saya sangat merespon pada saat memang ada permintaan untuk kita mengkaji tentang sejarah hidup beliau ini, karena memang banyak manusia yang tidak mau tahu tentang masalah ini. Bagi mereka apa sih? Untuk apa tahu sejarah gitu ya? Untuk apa mengetahui dan mempelajari? Sudahlah, cukup kita tahu Nabi Muhammad ini seorang Nabi. Padahal sebenarnya dengan mempelajari sejarah beliau banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kemudian selanjutnya, faedah daripada mempelajari sirah nabawiyah, yang kedua, ini akan mengenalkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mengenal Nabi SAW dengan panjang lebar tadi, kita juga tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Anda mau mengenal siapa Allah, siapa pencipta alam semesta, siapa yang menggantikan siang dan malam, siapa yang menurunkan hujan dari langit, tidak ada yang bisa mendapatkan atau memberikan pada informasi lengkap kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyampaikan melalui beliau. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Di antara juga faedah daripada mempelajari sirah nabawi ini, kita jadi mengetahui manusia-manusia pilihan yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Itulah para sahabat beliau.
Kita bisa menjadikan suri tauladan, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Semua itu nanti kita bisa pelajari melalui sirah Nabawi, kita jadi tahu, oh ternyata masuk Islamnya Abu Bakar itu begini, masuk Islamnya Umar itu begini, ya cerita Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya Abu Darda, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Banyak sekali nama-nama mereka yang biasa kita dengar, kita bisa tahu dari sirah Nabawiyah tentang masalah bagaimana masuk Islamnya mereka, bagaimana kiprah mereka, bagaimana mereka istiqamah dan komitmen sampai meninggal di atas keimanan, gitu kan? Dan juga kita belajar nanti dalam sirah Nabawi, ternyata ada juga orang yang masuk Islam di masa Nabi SAW, mereka munafik, pura-pura masuk Islam. Dalam mempelajari sirah, kita jadi tahu siapa orang-orang munafik. Ini bisa kita jadikan sebagai faedah yang keempat, ya. Kita akan tahu siapa orang-orang munafik dan siapa orang-orang kafir dalam gambaran, ya, Islam. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita siapa yang dicap sebagai orang kafir, siapa yang dicap sebagai orang munafik, ya. Allah turunkan surah Al-Kafirun, Allah turunkan surah Al-Munafikun. Ada penjelasan masalah itu. Juga di antara tentunya yang kita bisa dapatkan faedah dari mempelajari sejarah Nabi SAW, ya, yaitu kita mengetahui sabab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar Al-Quran dan kita tahu sebab turunnya ayat Al-Quran, maka secara otomatis kita akan lebih faham apa yang sedang Allah inginkan dalam ayat tersebut. Dan semua sabab nuzul Al-Quran itu diambil dari sirah Nabawi. Semuanya. Karena sirah Nabawi nanti Bapak Ibu akan lihat, oh ternyata turunnya surah Ad-Duha lengkap. Itu justru setelah 6 bulan wahyu terputus. Ya. Waktu Nabi SAW turun dari Gua Hira, menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Nah setelah itu Nabi SAW ketakutan sekali karena Jibril datang dalam postur aslinya sebagai malaikat, di mana Nabi SAW menggambarkan bahwasanya saya, ya, menyaksikan Jibril datang dimanapun dimanapun saya arahkan pandangan mata saya di langit, timur, barat, utara, selatan, semuanya dipenuhi oleh badan Jibril. Dalam satu riwayat yang lain, Allah karuniai Jibril 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Dan di situ Nabi SAW sangat ketakutan, makanya beliau pun lari pulang ke rumahnya, dan kemudian istrinya Khadijah menyambutnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, dan ini nanti akan menjadi penyebab turunnya surah Al-Muzammil, sabab nuzulnya, ya, karena Nabi SAW waktu itu ketakutan. Kemudian setelah itu, Allah SWT putuskan wahyu 6 bulan. Ini semua untuk menghilangkan rasa takut Nabi SAW dan juga tentunya agar Nabi SAW merindukan, ingin, ya, untuk menerima atau siap menerima wahyu. Terbukti selama 6 bulan itu Nabi SAW selalu keluar ke padang pasir, kemudian menengadahkan wajahnya ke langit, berharap ada wahyu lagi turun. Makanya setelah itu Allah turunkan surah Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha, demi waktu pagi, Wal-Laili idha saja, pada waktu malam juga, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad, yang menyanyiakanmu, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagimu daripada dunia, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberikanmu karunia dan engkau akan puas dengan itu. Alam yajidika yatimam fa'awa, bukankah dia telah menemukan kamu dalam kondisi yatim, kemudian dia melindungimu. Wajadaka dhallan fahada, menemukanmu dalam kondisi sesat, tidak mengenal Tuhanmu, tidak kenal agama Islam, lalu kau diberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, mendapatkanmu dalam kondisi miskin, susah, pada saat ibu ayahmu meninggal, kemudian dia mengayahkanmu, ya. Sampai akhir surah Ad-Duha. Nah itu turun semua di kejadian setelah 6 bulan terputus wahyu misalnya. Dan mulailah berurut surah-surah Al-Quran itu atau ayat-ayat turun. Nah, nanti juga kita akan di sini dapat rahasia yang luar biasa, ya. Bagaimana bisa surah Al-Alaq, terutama 5 ayat pertamanya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Ini yang turun di Jabal Nur atau tepatnya di Gua Hira pada masa itu. Kenapa ini turun di awal-awal dan ada di juz 30? Kenapa justru Al-Fatihah yang turun jauh setelah itu berada di surah nomor 1? Kenapa justru Al-Baqarah turun di surah nomor 2? Dan juga dalam surah Al-Baqarah sendiri, ayat-ayatnya itu sangat variatif. Ya. Dari 280 sekian ayat, tidak semua turun sekaligus. Ya. Ada yang turun pada waktu ini, ada yang turun di beberapa waktu setelahnya. Tapi bagaimana bisa ini menjadi satu surah? Bagaimana bisa ada urutan surah Al-Quran 114 surah itu dari satu Al-Fatihah, surah nomor 1, surah nomor 2, Al-Baqarah nomor 3, Al-Imran nomor 4, An-Nisa nomor 5, Al-Ma'idah nomor 6, Al-An'am. Begitu seterusnya, ya. Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, sampai surah An-Nas. Ini semua akan dijawab dalam sirah Nabawi, gitu kan? Karena memang turun ayat-ayat tersebut, ya. Dan Nabi SAW itu sesuai dengan kasus yang ada. Dan Nabi SAW yang mengatakan, letakkanlah di surah ini di ayat sekian. Letakkan di surah ini ayat sekian. Dan terjadilah penyusunan tersebut dan akhirnya tersusunlah Al-Quran seperti yang kita dapati sekarang tentunya. Ya. Jadi ini kita dengan mempelajari sirah Nabawi, kita jadi tahu teman-teman sekalian sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat Al-Quran, ya, dan ini luar biasa nih, ya. Banyak sekali surah-surah Al-Quran kita jadi tahu sebab apa yang Allah inginkan di situ justru dengan mempelajari sirah Nabawi, ya. Surah Al-Ahzab tentang Ahzab, kelompok pasukan yang datang untuk menyerang Madinah yang dikenal dengan perang Khandaq, surah nomor 33. Di dalamnya juga diceritakan tentang kondisi orang munafik, tentang perang Tabuk. Ini nanti akan kita juga dapati dalam pelajaran sirah Nabawi. Juga termasuk Bapak Ibu sekalian, Anda akan tahu sababul wurud hadis. Kalau tadi sebab turunnya Al-Quran, kalau sekarang kita bahas tentang sababul wurud. Kalau Al-Quran ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, maka dalam hadis ada namanya sababul wurud. Sebab hadis disebutkannya. Tentu tidak semua ayat Al-Quran ada sebab turunnya. Ada ayat Al-Quran turun tanpa sebab. Hadis juga begitu. Ada hadis yang Nabi sebutkan karena ada kasus terjadi. Ada juga hadis yang Nabi sebutkan memang kena wahyu turun dan Nabi sampaikan kepada umat. Tapi yang kalau ada sebabnya dikenal dengan sababul wurud. Sebab hadis disebutkan. Contoh misalnya, Nabi SAW pernah masuk ke dalam sebuah pasar. Kemudian beliau melihat ada satu penjual. Dan penjual ini menjual gandum. Dia memiliki gandum tumpukan yang kelihatannya bagus. Tetapi waktu Nabi SAW masuk dan melihat di bagian dalam susunan gandum itu ternyata basah. Jadi dia mencampur antara yang buruk sama yang basah sama yang kering, ya. Maka Nabi SAW tanya, apa ini? Ya, dia mengatakan, sesungguhnya ini kerbasa kena hujan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau memperlihatkan yang basah ini dan dipisahkan dari yang kering agar manusia melihatnya dan mereka bisa memilih terserah mau beli yang mana, gitu ya. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami, gitu ya. Ini satu hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dari pelajaran sirah Nabawi, gitu ya. Dan cukup banyak tentu yang bisa kita ambil. Nah, di antaranya juga yang kita bisa tahu, kita jadi tahu melalui sirah Nabawi tentang kemuliaan agama yang Bapak Ibu anutin, agama Islam. Inilah awal sejarah agama Islam yang Anda anut. Nanti akan Anda pelajari tentang sejarah pertama sholat, sejarah pertama zakat, sejarah perintah bakti kepada orang tua, sejarah menjenguk orang sakit, sejarah berjihad, berperang, gitu kan. Kemudian sejarah tentang jual beli, transaksi jual beli. Semua kita bisa katakan semua hukum-hukum Islam ini Anda dapatkan dari sirah Nabawi. Tapi uniknya dari sirah Nabawi ini Bapak Ibu sekalian Anda dapat secara berurut. Oh ternyata ini dulu yang turun, oh surah ini dulu, oh ayat ini dulu. Nah seperti itulah. Anda akan lebih mengenal tentang agama yang Anda anut ini. Dari awal sejarahnya sampai akhirnya
teman-teman sekalian, kita akan masuk ke satu ranah di mana kita akan mengatakan ternyata ini loh kesempurnaan agama Islam itu. Jadi Anda lebih yakin lagi tentang kebenaran Islam sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Agama sisi Allah adalah agama Islam, gitu kan? Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dari dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Kenapa Anda harus percaya diri menganggap agama yang Anda anut ini benar dan Anda akhirnya mau mendakwakannya kepada orang lain? Sekarang banyak umat Islam tidak mau mendakwakan agama Islam karena mereka pikir benar nggak sih agama saya ini? Nah, Sirah Nabawi akan memberikan jawaban kepada Anda kalau agama yang Anda anutin adalah agama yang benar. Inilah awal sejarah agama itu sendiri dan sampai nanti akhir ayat dan hukum yang turun, akhirnya Allah turunkan surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3, potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan agama, nikmatku pada kalian, kata Allah. Melalui Islam ini sudah cukup semua. Kalian tidak butuh agama lain. Wa raditu lakumul Islam. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka dengan itu, tanda-tanda wafatnya Nabi Muhammad SAW dan beliau akhirnya meninggal setelah agama ini disempurnakan atau tersempurnakan dengan beliau menyampaikan semua amanah agama yang ada di pundak beliau kepada umat manusia. Dan tentu setelah itu estafetnya berjalan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dan Alhamdulillah di playlist YouTube kami sudah ada serial sahabat lebih dari 40, mendekati 50 serial sahabat ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kami ada kajian setiap sebulan sekali juga, itu Sabtu kedua di Blok M Square, di setiap pekan kedua, Sabtu kedua ya. Jam habis duhur sampai asar. Kita selang-selingkan ya. Sebulan ini misalnya kita bahas sejarah Nabi, bulan depan kita akan bahas sejarah sahabat. Karena bulan lalu kita sempat bahas pekan kedua tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam. Kita mulai dengan Nabi yang pertama, nanti akan menyusul Nabi Idris dan seterusnya berurut sampai Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah ada tentu sejarah yang kita sudah bahas. Dan kemudian bulan depannya kita akan bahas lagi di pekan kedua serial sahabat. Dan insya Allah nanti pekan kedua di bulan Februari ini kita akan bahas sahabat Suraka bin Malik radhiyallahu anhu. Nah seperti itu kurang lebih. Nah ini gambaran teman-teman sekalian tentang muqaddimah Sirah Nabawiyah. Dan insya Allah ke depannya kita akan mulai masuk lebih dalam ke masalah sejarah air Zam-Zam dan juga kota Mekah. Bagaimana awal mulanya terbentuk komunitas penduduk Mekah, dari mana sejarahnya, kemudian dari mana adanya air yang akhirnya membuat air tersebut ya, menjadi sumber kehidupan masyarakat di masa itu, dan sampai sekarang kita masih menikmati air Zam-Zam ini, dan akhirnya dijadikan sebagai ibadah pun dalam meminumnya, dan kita bisa berdoa apa yang kita inginkan. Itu semua panjang lebar sejarahnya akan kita sampaikan pada pertemuan akan datang insya Allah. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya teman-teman sekalian, dan Allah memberikan manfaat yang besar dari apa yang akan kita pelajari, dan semoga Allah mudahkan dan berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan kajian Sirah Nabawi kita sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW nanti. Sebagaimana tadi sudah kita berikan rincian secara global tentang manfaat belajar Sirah Nabawi itu. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau dari saya salah, mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.